beberapa batasan definisi dari Raymond Williams. Pertama, budaya itu mengacu kepada hal yang terkait dengan perkembangan intelektual, spiritual, estetik dari individu, grup, atau masyarakat. Jadi itu kata budaya bisa mengacu kepada aspek-aspek ini, baik intelektual, spiritual, estetik, dan lain-lain dari sebuah kelompok atau individu dari atau masyarakat. Kemudian istilah budaya juga sebenarnya bisa mencakup kepada aktivitas-aktivitas intelektual maupun artistik. Artistik itu berarti menyangkut dengan seni ya, dan produk budayanya. Produk budaya itu misalnya produk budaya itu seperti ini, film, kemudian bentuk-bentuk seni, teater, dan lain-lain itu produk budaya ya. Produk seni maksudnya, produk dari aktivitas artistik. Nah, jadi di sini juga istilah budaya bisa atau sinonim atau memiliki persamaan makna dengan kata arts gitu ya. Jadi baik itu tidak hanya menunjuk pada aktivitas yang menyangkut estetik atau artistik, tetapi juga aktivitas yang menyangkut intelektual. Jadi misalnya kalau kita bicara fakultas budaya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris bisa di translate atau diterjemahkan menjadi Faculty of Arts. Kampus saya di Monash University tempat saya belajar itu saya jurusannya Department of Anthropology gitu ya, jurusan antropologi. Schoolnya namanya Political and Social Science atau Sospol, tetapi fakultasnya itu namanya Faculty of Arts. Jadi Faculty of Arts itu arti dari fakultas budaya. Cuma kalau di kita Faculty of Arts itu jadinya kalau seni pertunjukan itu performing arts gitu ya. Cuma sering salah kaprah kalau arts itu hanya seni saja, padahal kata arts itu punya makna juga budaya dalam konteks seperti kegiatan-kegiatan atau aktivitas intelektual gitu ya. Kemudian juga tadi produk-produk budaya itu bisa kita sebut dengan arts itu sama artinya dengan budaya. Termasuk misalnya Menteri Kebudayaan, Minister of Culture, bisa juga Minister of Art misalnya. Nah, itu sebetulnya arti art di situ budaya gitu ya. Jadi Magis MA dulu ada periode di beberapa tempat di beberapa kampus seperti di UGM kalau lulusan S2 itu gelarnya kalau humaniora MA, Magister of Arts gitu ya. Art di situ artinya bukan seni tapi budaya gitu. Jadi magister bidang humaniora lah, social science and humaniora itu kelompok ininya namanya arts, Faculty of Arts gitu. Nah, kalau saya dulu sama Bu Yuyun masih gelarnya Magister of Humaniora gitu ya, MHum. Tapi setelah saya itu diganti gelarnya menjadi MA, Magister of Arts. Tapi kalau di Unpad nggak tahu, kalau di UGM sudah, kalau di S2 antropologi sudah Magister Antropologi MANT ya. Jadi itu perkembangan dalam dunia pemikiran atau dunia lembaga kampus atau intelektual yang terkait dengan juga itu ya, makna budaya itu. Jadi budaya itu memang pengertiannya bisa menjadi luas sekali. Kemudian budaya juga mengacu kepada seluruh cara hidup, way of life gitu ya, berbagai aktivitas, kemudian kepercayaan, kebiasaan, dan lain-lain dari sekelompok orang maupun sekelompok masyarakat gitu. Jadi ini semacam ya, bagaimana batasan, kalau melihat batasan-batasan ini makna budaya itu luas sekali gitu kan ya, tidak hanya mengacu kepada satu aktivitas, satu produk, satu apalagi ya kegiatan intelektual, tetapi bisa mencakup berbagai hal seperti yang sudah didiskusikan di dalam tulisan ini. Jadi ini batasan-batasan atau bagaimana kata budaya itu mengacu kepada berbagai hal yang cukup luas cakupannya gitu ya. Nah, ini kemudian karena budaya itu luas sekali arti dan maknanya, maka kemudian di bukunya Kroeber dan Kluckhohn ini dia dibagi lagi menjadi beberapa
sudut pandang atau beberapa perspektif yang nantinya sebenarnya kembali kepada luasnya cakupan tentang budaya itu sendiri. Cuma nanti tergantung pada cara pandang gitu ya, pada perspektif gitu. Nah, yang pertama definisi deskriptif namanya. Definisi deskriptif ini diantaranya mengacu kepada pendapatnya Taylor ya, tokoh antropolog yang pertama kali, yang paling dikenal pertama mengemukakan teorinya mengenai evolusi gitu. Nah, di sini saya kira sampai hari ini definisinya Taylor itu masih sering dipakai gitu ya, masih sering diacu oleh banyak antropolog dan juga orang-orang yang mencoba mendefinisikan apa sih kebudayaan. Jadi kebudayaan itu keseluruhan kompleks gitu. Jadi berbagai hal menyangkut pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kebiasaan dari sekelompok orang atau anggota masyarakat gitu ya. Jadi dia deskriptif, jadi mendeskripsikan keseluruhan aspek dari berbagai komponen yang ada di masyarakat, mulai pengetahuan, sistem kepercayaan, seni, dan lain-lain yang sering kita sebut sebagai 7 unsur kebudayaan ya, itu ada di dalam definisi ini. Tetapi juga kemudian budaya dilihat dari definisi yang sifatnya historis atau historical definition. Jadi budaya dilihat sebagai sesuatu yang diwariskan secara dari generasi ke generasi gitu ya. Jadi budaya itu semacam warisan, semacam ya apa namanya yang diwariskan, turun temurun, sesuatu yang sifatnya turun temurun. Itu kalau kita sering menyebut budaya itu adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dalam waktu lama gitu ya. Nah, itu berarti memahami budaya dari sudut pandang historis atau perspektif historis gitu ya. Ada juga definisi normatif atau perspektif normatif. Budaya itu apa sih? Budaya itu aturan, cara hidup, nilai. Nah, itu berarti mengacu kepada definisi normatif gitu. Di sini dilihat bahwa pokoknya budaya itu menyangkut cara hidup gitu yang membentuk pola-pola perilaku. Jadi bagaimana pola perilaku sebuah masyarakat atau sekelompok masyarakat itu sebenarnya dibentuk oleh nilai-nilai yang dianutnya dari cara pandang hidupnya gitu ya. Misalnya kenapa di masyarakat adat itu ada ritual-ritual tertentu, misalnya di setiap waktu-waktu tertentu. Oh, itu karena mereka mengacu kepada aturan cara hidup yang juga sudah ditentukan dan mereka miliki. Nah, di sini berarti budaya dimaknai sebagai aturan cara hidup, nilai gitu ya. Kemudian ada lagi definisi yang sifatnya psikologis katanya. Sifat psikologis itu apa? Budaya itu dipandang sebagai cara untuk memecahkan masalah gitu. Jadi dia itu punya peran problem solving device sebagai alat untuk memecahkan masalah. Karena di situ orang berkomunikasi, belajar, dan memenuhi kebutuhan baik itu material maupun kebutuhan emosionalnya. Nah, kalau kita ngelihat budaya tuh semacam alat untuk memecahkan masalah. Nah, berarti dia melihat budaya itu dari definisi, namanya definisi psikologis ya. Kemudian ada namanya definisi struktural. Nah, kalau dalam definisi struktural, budaya itu apa sih? Budaya itu mengacu kepada sesuatu yang saling terkait, saling antara aspek budaya gitu. Jadi budaya itu ada banyak aspeknya, lalu saling terkait satu sama lain, dan itu sebenarnya memiliki keterkaitan atau saling terhubung, tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri antara unsur-unsur budaya itu gitu ya. Jadi budaya di sini menjadi semacam abstraksi atau semacam menjadi satu abstraksi itu kayak di inti dari berbagai perilaku, dari berbagai jenis pola tingkah laku gitu. Jadi di situ dilihat budaya ini memiliki keterhubungan di dalam aspek-aspeknya. Kemudian ada namanya definisi genetik. Nah, di sini melihat bagaimana budaya itu dipandang sebagai sesuatu yang bertahan dan terus berkembang gitu. Jadi dia sesuatu yang jadi di sini menjelaskan genetik di sini bukan
kaitannya sama biologis ya, tapi menunjukkan bagaimana budaya itu muncul dari interaksi manusia yang terus berlangsung, terus apa namanya, semacam hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi dia melalui proses transmisi, melalui proses pewarisan antar generasi. Nah, ada semacam kemiripan dengan yang tadi. Jadi budaya itu sesuatu yang dihasilkan dari proses interaksi manusia yang terus-menerus sebagai produk atau hasil dari terjadinya transmisi antar generasi dari satu generasi ke generasi yang lain. Di sini budaya dilihat sebagai sesuatu yang terus mengalami perkembangan. Nah, itu ada kalau nggak salah 7 ya definisi terkait dengan budaya yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian di dalam perkembangannya memang budaya itu maknanya terus mengalami pergeseran karena tadi juga sudah disebutkan ya bagaimana budaya itu tidak bisa punya makna tunggal. Jadi nggak bisa punya makna yang sempit, tunggal, sederhana, enggak. Karena dia terus mengalami perkembangan. Bahkan budaya itu dalam perkembangannya itu dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya material, sesuatu yang teknologis, ya kan? Sesuatu yang juga kaitannya dengan struktur sosial. Kemudian juga budaya sebagai sesuatu yang ideal, spiritual gitu. Itu juga dikaitkan dengan konsep budaya ya, non material. Jadi kalau kita bicara di mata kuliah yang lain mitologi religi itu kan banyaknya sesuatu yang spiritual, non material gitu ya, ideal. Nah, itu juga bagian dari budaya. Kemudian juga banyak diskusi-diskusi terkait dengan otonomi kebudayaan. Mungkin ini perlu diskusi yang lain ya karena penjelasannya agak panjang. Tetapi pada dasarnya para ahli itu mencoba memposisikan budaya itu supaya maknanya itu netral, tidak karena dalam berbagai perkembangan makna budaya juga mengalami distorsi gitu ya, mengalami penyempitan. Misalnya bagaimana budaya juga menjadi political, ekonomi gitu ya, menjadi sesuatu yang dilekatkan pada hal-hal tertentu gitu. Jadi budaya ini memang sesuatu pendefinisian yang tadi sudah dijelaskan di awal terbilang rumit dan kompleks dan terus mengalami perkembangan. Nah, kalau budaya itu tidak mudah didefinisikan, tetapi sebenarnya para ahli juga sudah memberikan batasan-batasan dan juga sudut pandang tertentu dalam memaknai budaya. Lalu apa sih teori gitu ya, kan kita belajar teori budaya. Tadi sudah ada teman-teman yang juga menjelaskan di dalam buku pengantarnya Kaplan mengenai apa sih teori gitu ya. Teori itu ya sistem bagasan, pengetahuan, sesuatu yang abstrak ya, tapi dia sesuatu yang sifatnya sistematis gitu. Abstrak, sistematis yang digunakan untuk mencoba memahami sesuatu, mencoba memahami apa sih yang sebenarnya fenomena yang terjadi di dunia ini misalnya. Nah, itu di rumusan teoritisnya itu atau sudut pandang atau sistem gagasannya itu ada pada yang namanya teori. Jadi dia mencoba menjelaskan gagasan, ide yang mencoba menjelaskan sesuatu gitu ya. Terutama mendasarkannya itu pada prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan berdasarkan fakta tadi ya, sudah ada disinggung oleh teman-teman juga di dalam presentasi bagaimana konsep teori itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang umum dan berdasarkan pada fakta. Jadi teori budaya itu kira-kira apa sih gitu ya. Nah, jadi pertama ini masih saya ambil dari bukunya Raymond Williams. Dari sisi isi, dari sisi konten budaya itu, teori budaya itu alat untuk memahami bangunan budaya. Jadi ibaratnya kalau budaya itu sebuah bangunan, bagaimana cara kita memahaminya itu perlu alat. Nah, alatnya itu adalah menggunakan teori. Teori budaya ini nanti kan ada banyak sekali ya jenisnya, bentuknya, perkembangannya banyak. Nah, masing-masing perkembangan teori itu adalah juga memahami fenomena pada masanya sebenarnya. Memahami persoalan-persoalan atau bangunan budaya yang ada pada masanya ketika teori itu muncul.
Nah, teori budaya ini tentu saja terus mengalami perkembangan, tidak hanya dipengaruhi oleh teori-teori fenomena-fenomena budaya pada saat itu, tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang lain di luar pemikiran tentang budaya sendiri. Jadi kalau kita bicara antropologi misalnya ya, teori antropologi atau teori budaya di dalam antropologi, sebenarnya teori pemikiran yang ada di situ tuh tidak sifatnya sendiri gitu ya, berdiri sendiri, tidak, tapi dia mendapat banyak pengaruh dari juga pemikir-pemikir lain, termasuk dari ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, teori ini juga punya implikasi sosial, yaitu menawarkan model-model atau bentuk-bentuk, menawarkan bahwa bagaimana budaya itu mempengaruhi sebuah struktur sosial, mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di masyarakat gitu. Itu salah satu implikasi sosialnya. Jadi kita jadi tahu misalnya struktur kehidupan masyarakat di pedalaman di Sumatera misalnya, karena dilakukan riset-riset penelitian-penelitian yang menghasilkan sebuah teori mengenai struktur sosial masyarakat tersebut, misalnya kayak gitu. Kemudian juga budaya juga dilihat atau teori budaya juga dikaitkan dengan kaitannya bagaimana budaya itu membentuk tindakan manusia. Budaya itu punya hubungan antara konsep antara budaya dengan individu-individu manusia. Jadi di sini bagaimana terbentuknya, bagaimana budaya itu membentuk konsep identitas tentang diri, tentang motivasi dan lain-lain itu sebenarnya dipengaruhi juga sebagai bagian dari implikasi atau pengaruh dari lahirnya sebuah teori di dalam budaya. Jadi teori budaya itu mempengaruhi juga bagaimana sebuah komunitas mendefinisikan dirinya gitu ya. Misalnya nih, ada contoh menarik ya. Para peneliti zaman dulu menyebut orang Kanekes itu dengan sebutan Baduy ya. Baduy itu adalah sebutan orang luar, sebutan dari para peneliti. Tapi orang Baduy sendiri tidak mau mereka itu disebut Baduy, mereka menyebut dirinya orang Kanekes, misalnya kayak gitu. Itu adalah contoh bagaimana pendefinisian dari para katakanlah antropolog atau mereka yang menemukan satu konsep budaya lalu digunakan di dalam dunia pemikiran, dunia keilmuan, tetapi juga bisa jadi itu mempengaruhi bagaimana orang-orang yang diteliti atau masyarakat tersebut mendefinisikan dirinya, misalnya gitu ya. Seperti kalau dicontoh di orang Kanekes sendiri, mereka itu menyebut dirinya orang Kanekes, bukan orang Baduy. Jadi Baduy itu sebutan dari orang luar. Gitu. Nah, kalau ruang lingkup sama objek kajian sih sudah disebutkan di awal-awal ya, dia itu berbicara kalau di mata kuliah ini konsep teori berbagai tradisi pemikiran dan ideologi, batasannya kalau di pengantar teori budaya hanya sampai modern, jadi klasik dan modern. Nanti ada lagi pada perkembangan yang lebih kemudian itu ada di teori budaya kontemporer. Kalau kontemporer sudah pada perkembangan yang lebih kemudian, jadi dia misalnya kayak strukturalisme berkembang, muncul teori post strukturalisme gitu ya, ada teori postmodernisme dan seterusnya. Jadi kalau pada masa-masa tahun 60-an ke belakang itu kita menyebut misalnya teori-teori modern atau masa-masa modern. Setelah itu gerakan pemikiran disebut dengan postmodernisme, misalnya kayak gitu. Karakteristik pemikirannya juga berbeda lagi. Nah, ini beberapa teori yang atau pendekatan budaya yang dipelajari ya, sudah disinggung juga di awal perkuliahan. Nanti saya akan sedikit memberikan gambaran melalui gambar yang lain mengenai perkembangan teori budaya ini. Yang pasti secara garis besar bisa dibagi dua. Yang pertama, budaya dilihat sebagai sistem adaptif. Jadi pada periode-periode awal, dari mulai pendekatan evolusi sampai struktural fungsional, mereka, para ahli ini masih melihat budaya ini sebagai cara manusia beradaptasi dengan lingkungan gitu ya, dengan alam. Sehingga di sini budaya itu sebagai sistem adaptif.
Tetapi pada periode berikutnya, pada masa yang lebih kemudian, budaya itu tidak lagi dilihat sebagai sistem manusia beradaptasi, tetapi budaya itu dilihat sebagai sistem gagasan. Jadi budaya itu adanya di dalam ide, di dalam pikiran, di dalam gagasan gitu ya. Itu nanti yang memunculkan aliran-aliran baru di dalam antropologi seperti antropologi kognitif atau etnografi baru. Kemudian juga itu melihat bagaimana dilihat budaya itu sebagai sistem kognitif. Ada juga budaya sebagai sistem struktural yang dipelopori oleh Levi Strauss. Ada juga budaya sebagai sistem simbol yang dipelopori, diantaranya ada Clifford Geertz, ada David Snyder, lalu kemudian ada juga misalnya Victor Turner dan lain-lain. Jadi ini perkembangan budaya secara umumnya seperti ini. Nah, kalau di dalam budaya sebagai di pertengahan, jadi kita di awal semester sampai pertengahan semester gitu ya, sampai UTS, kita akan lebih banyak berbicara di bagian yang ini. Bagaimana para antropolog melihat budaya sebagai sistem adaptif atau ekologis. Di sini budaya itu lebih dilihat sebagai sistem yang menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Jadi budaya itu semacam pola tingkah laku ya, yang terikat pada kelompok masyarakat tertentu, kemudian menjadi adat istiadat atau cara kehidupan dan lain-lain. Kemudian di sini juga terjadi perubahan kebudayaan itu sebenarnya dilihat sebagai sebuah proses adaptasi atau sering disebut dengan seleksi alam. Manusia itu pada dasarnya atau kebudayaan itu berkembang sebagai upaya adaptasi manusia terhadap alam. Sehingga di sini budaya itu berubah menuju arah keseimbangan ekosistem atau lingkungan. Itu yang dipahami oleh para antropolog pada masa-masa awal ya, yang melihat budaya sebagai sistem adaptasi terhadap lingkungan atau ekologi. Kemudian teknologi, ekonomi, kemudian elemen-elemen organisasi sosial yang ada di masyarakat itu berkait langsung dengan atau terikat langsung dengan produksi. Yang terikat langsung dengan produksi itu merupakan bidang budaya yang dianggap paling adaptif. Jadi bagaimana teknologi itu bisa beradaptasi dengan cepat, prinsip ekonomi, organisasi sosial dan lain-lain di sini dilihat sebagai elemen budaya yang paling adaptif. Kemudian ada pun komponen-komponen. Jadi kalau ini yang C ini sistem yang sifatnya terlihat terikat langsung dengan produksi, sesuatu yang dihasilkan. Kalau di yang bagian D ini sifatnya komponen-komponen yang sifatnya ideasional, yang sifatnya ada dalam yang bersifat non material gitu ya, pengetahuan, makna, nilai dari sebuah sistem budaya itu dipandang sebagai punya konsekuensi adaptif. Jadi dia itu sebenarnya digunakan untuk mengontrol penduduk, membantu mata pencaharian, menjaga ekosistem dan lain-lain. Jadi itu cara pandang, beberapa prinsip cara pandang bagaimana budaya dilihat sebagai sistem adaptif atau sistem ekologis. Nanti cara pandang ini ada di berbagai teori yang akan dipelajari gitu ya. Nah, ini beberapa teorinya. Di sini ada teori evolusi, nanti akan dipelajari apa saja evolusi itu. Nanti yang akan dipelajari di teori evolusi itu adalah misalnya bagaimana membangun teori evolusi itu berbicara tentang tahapan-tahapan tingkat peradaban manusia. Bagaimana perkembangan manusia itu berkembang dari melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau dari Taylor itu disebut dari yang paling sederhana, kemudian menuju yang kompleks dan seterusnya ya, dan bersifat lama. Juga teori evolusi ini bersifat historis atau diakronis. Jadi dia berbicara bukan budaya yang sekarang ada yang terjadi, tetapi berbicara tentang perkembangan manusia di masa yang lalu gitu. Bagaimana manusia itu dari mulai tahapannya itu ada, kalau dalam konsep evolusi nanti ya lebih detailnya dengan Bu Yuyun, ada barbar, ada apa lagi gitu, mengalami peradaban, ada masyarakat meramu, masyarakat berburu, lalu berkembang terus seperti itu beberapa konsep dalam evolusi. Sedangkan nanti kemudian konsep evolusi ini mendapatkan kritik atau mendapatkan
semacam perkembangan dari teori ini. Ada misalnya teori fungsional, ada struktural fungsional. Kalau Malinowski ini, jadi antropolog-antropolog masa awal itu ya teman-teman, banyak berawal dari mereka ini scientist. Mereka ini ahli bidang sains gitu. Ahli bidang sains. Kalau sekarang mah ahli ilmu eksakta gitu ya. Lalu kemudian menjadi antropolog. Makanya di masa-masa awal, tadi sudah sempat disinggung juga oleh beberapa teman, antropologi itu banyak dipengaruhi oleh ilmu alam, ilmu eksakta gitu, yang nantinya memberikan pengaruh ke beberapa prinsip perkembangan di dalam teori antropologi itu sendiri. Nanti akan dibahas secara detail bagaimana, misalnya kalau Malinowski itu apa sih, berbicara tentang apa yang terkait dengan budaya sebagai fungsi gitu ya. Lalu struktural fungsional Brown itu berbicara tentang apa sih kaitannya budaya itu sebagai struktur yang saling terkait gitu dan seterusnya di dalam masyarakat ya. Ini yang tadi yang bagian berikutnya yang mungkin ini dibahasnya setelah UTS ke sana. Jadi setelah UTS ke sana, pendekatannya budaya sebagai sistem kognitif, budaya sebagai ide ya, budaya itu sebagai sistem gagasan. Jadi nanti ada budaya sebagai sistem pengetahuan, budaya sebagai sistem struktural yang adanya di struktur pikiran. Jadi kalau mau membaca kebudayaan itu membaca sistem struktur pikiran, diantaranya itu yang dikemukakan oleh Levi-Strauss ya. Makanya penelitiannya Levi-Strauss itu adalah ingin menggali bagaimana memahami kebudayaan melalui struktur pikiran. Kemudian ada juga budaya itu sistem simbolik. Nah ini yang terbilang populer ya sekarang tuh di yang paling populer tuh diantaranya konsep Gertz sebagai antropologi simbolik, sistem simbol, budaya itu sistem simbol yang punya makna. Jadi kalau teori teman-teman meneliti makna ritual, makna pasti tuh kalau nggak teorinya Gertz, ada teori Turner dan lain-lain gitu ya. Teori itu sebenarnya banyak, tapi yang paling populer banyak dipakai sekarang itu Gertz. Nah itu nanti tugasnya akan saya berikan kemudian, tapi ini saya mau share satu screen lagi. Yang terkait dengan semacam semacam saya coba tampilkan dengan cara yang berbeda, semacam rangkuman dari yang sudah saya sampaikan tadi dengan cara yang berbeda. Nah ini, jadi ini kalau dirangkum penjelasan tadi mengenai bagaimana perkembangan teori antropologi, ada buku yang cukup baik yang bisa dibaca mengenai sejarah perkembangan antropologi. Tentu yang mudah dibaca bukunya Pak Kunchara-Ningrat, tapi kalau mau membaca buku yang lain yang lebih detail informasinya ada bukunya Marvin Harris, judulnya The Rise of Anthropological Theory. Kalau ada yang perlu e-booknya bisa minta ke saya nanti. Jadi di situ dijelaskan dengan sangat detail mengenai perkembangan teori di antropologi ya. Jadi biar mudah memahami nih, kira-kira kalau menggambarkan perkembangan teori di antropologi itu kayak gini. Di awal-awal, masa awal seperti abad 17, abad 18 ini bisa dibilang sebagai masa-masa pembentukan ya. Mungkin di mata kuliah pengantar antropologi juga sudah dibahas, tapi kita sebagai ini aja mengingat kembali ya, reminder, mengingat lagi. Jadi di sini berbagai macam pemikiran, filsafat, sains dan lain-lain memberikan pengaruh, dan terutama yang banyak muncul di sini catatan-catatan perjalanan ya yang dihasilkan dari para penjelajah, para misionaris dan lain-lain. Nah, baru kemudian di awal abad 19 antropologi itu semacam mulai membentuk teori, mulai menemukan semacam fondasi atau landasan keilmuan yang pertama kali melalui teori evolusi. Tadi sudah disebut juga ya, konsepnya namanya unilinear evolution atau evolusi unilinear, yang melihat di sini tahapan perkembangan manusia itu dilihat sebagai bahwa budaya manusia di seluruh dunia gitu ya, karena dia istilahnya konsepnya tadi nomotetik ya, jadi mengambil prinsip-prinsip dasar menjadi satu prinsip yang umum
itu biasanya ada di ilmu-ilmu eksakta. Jadi sifatnya tuh namanya nomotetik, jadi dia mengambil prinsip-prinsip yang khusus digeneralisasi gitu, digeneralisasi menjadi prinsip yang umum. Makanya di konsep evolusi itu dibuat tahapan-tahapan perkembangan manusia itu menjadi beberapa tahapan gitu ya. Jadi budaya itu begini mengalami perkembangannya gitu. Nah, kemudian juga budaya itu dari sisi agama, misalnya dari politeisme ke monoteisme, budaya itu kalau dari sisi family atau keluarga, kekerabatan itu dari matrilineal ke patriarkal dan seterusnya. Nah, konsep-konsep ini sangat dominan di awal abad 19, terutama Darwinisme ya. Konsep Darwin mengenai evolusi perkembangan manusia itu sangat mempengaruhi teori evolusi budaya pada masa ini, dan yang paling dominan jadi bahan perdebatan pada masa ini juga adalah teori tentang ras. Teori tentang ras, kemudian juga bagaimana superioritas orang Eropa ya, orang Barat gitu kan, karena waktu itu kan melihat memang para antropolog, para penjelajah, ada orang yang mereka punya peradaban yang dianggap sudah maju, lalu melihat orang lain atau kelompok manusia yang lain yang berbeda dengan mereka gitu. Kemudian juga ini lebih ke historis gitu, dan konsep yang paling mendasar atau paling yang bisa kita highlight, yang bisa kita garis bawahi, salah satunya adalah konsep general uniformity in evolutionary. Jadi bagaimana dalam proses evolusi itu terjadi prinsip yang umum, semuanya begitu gitu. Nah, yang paling pada masa ini juga muncul ilmu yang paling penting yang kemudian menjadi subdisiplin ilmu di dalam antropologi, namanya arkeologi. Jadi arkeologi itu menjadi salah satu bagian yang juga penting yang muncul di masa ini. Tapi pada periode ini juga sebenarnya pemikiran-pemikiran lain juga banyak berkembang ya, diantaranya Marxisme dengan materialisme historis dan lain-lain. Nah, pada awal abad 20 itu bisa dibilang sebagai semacam respon dari merespon teori evolusi. Jadi teori evolusi itu mendapat kritik, mendapatkan tantangan dan lain-lain, khususnya pada masa-masa ini. Tokoh penting yang paling banyak dicatat atau yang dianggap paling berjasa pada periode ini namanya Franz Boas. Dia disebut sebagai bapak antropologi modern di Amerika karena dia adalah orang yang pertama kali membentuk jurusan antropologi pertama di Amerika di namanya Columbia University. Nah, dia menyajikan atau menawarkan konsep yang berbeda dengan teori evolusi, yaitu partikularisme historis, bahwa atau kultural relativisme budaya ya, yang kemudian menjadi konsep dasar dari partikularisme historis, bahwa manusia itu sebenarnya perkembangan budaya itu punya, kalau tadi di evolusi itu ada semacam superioritas ras ya, terutama ras barat, ras Eropa dan lain-lain. Kalau ini dia justru menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya punya potensi yang sama, punya kondisi mental yang sama, yang membedakan itu adalah peristiwa historis yang mengelilinginya gitu. Sehingga di sini, dan dia juga mengkritik beberapa cara metode yang dilakukan di teori evolusi, karena evolusi itu kan banyak melakukan kajiannya di balik meja gitu ya, melakukan kajian dari karya-karya yang sudah dihasilkan oleh orang lain, terutama dari catatan-catatan perjalanan, lalu dirumuskan metode, konsep dan lain-lain. Belum ke tidak langsung. Jadi menurut Boas itu tidak cukup tidak akurat gitu ya, karena mereka tidak langsung terjun ke lapangan. Nah, jadi Boas ini punya kontribusi yang sangat penting di dalam antropologi, yaitu orang yang pertama kali menyajikan atau menunjukkan pentingnya penelitian lapangan di antropologi. Karena dia ini sebenarnya seorang saintis juga, seorang ahli doktor ilmu fisika yang punya spesifikasinya di bidang geografi, banyak melakukan penelitian di lapangan, lalu dia punya sumbangan penting mengenai pentingnya melakukan studi lapangan ya. Termasuk menunjukkan bahwa di dalam penelitian lapangan itu konteks budaya menjadi penting. Nah, nanti itu bahasan di buku Marvin Harris itu dia
Boas dan para pengikutnya, murid-muridnya, sering disebutnya Boasian gitu ya, itu sampai beberapa bab dibahas. Jadi pengaruhnya demikian besar, kira-kira begitu. Nah, kemudian di abad itu awal abad 20, di pertengahan abad 20 ada di Inggris, kalau ini di Amerika ya, di Inggris itu ada muncul strukturalisme fungsionalnya tadi Radcliffe Brown dan juga Malinowski. Malinowski ini juga punya sumbangan penting di dalam etnografi yang terkait dengan pentingnya melakukan observasi partisipasi ya. Di Inggris ini yang berkembang itu antropologi sosial. Antropologi sosial berkembang di Inggris terutama pada era-era 30-an sampai 50-an. Dan di Prancis pada periode-periode yang sama juga muncul strukturalisme Levi-Strauss ya. Dan nanti pada masa-masa berikutnya ada emik etik, ada etnografi baru, ada antropologi simbolik dan lain-lain. Jadi gambaran dari perkembangan teorinya seperti itu kurang lebihnya. Tentu ini hanya secara singkatnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini saya buatkan peta ya. Jadi antropologi itu berkembang secara luasnya di Amerika dan di Inggris. Di Amerika ini melalui tadi kalau di yang punya pengaruh di teori evolusi namanya Lewis Morgan di abad 19 itu, kalau di Inggrisnya Taylor sama Spencer ya. Nah, pada abad 20 yang paling berpengaruh namanya Franz Boas dan murid-muridnya, tadi sudah dijelaskan konsepnya. Nanti di sini ada banyak sekali antropolog terkemuka di Amerika yang merupakan murid-muridnya Boas ya. Termasuk munculnya etnografi baru dan etnografi simbolik juga adanya di sini di Amerika. Sedangkan di Inggris yang berkembang itu antropologi sosial dan di sana ada teori-teori yang muncul termasuk abad 20 itu ada Brown, Levi-Strauss, ada Malinowski, ada teori difusi juga muncul di sini. Dan Victor Turner itu orang Inggris, jadi dia adanya di sini. Kemudian ada juga tradisi sebenarnya yang cukup berpengaruh juga ada di Jerman dan di Prancis. Jadi Eropa ini ya, tradisi antropologinya di Eropa. Tapi di Jerman dan Prancis tidak sekuat di Inggris. Sehingga akhirnya memang pusat perkembangan antropologi itu ada di Amerika dan di Inggris. Kalau teori di Jerman, beberapa teori yang muncul di Jerman itu seperti contohnya teori difusi, ada juga teori namanya Kulturkreis. Kemudian juga ada teori yang cukup berpengaruh ya, yang dihasilkan dari ilmuwan di Prancis namanya psikoanalisanya Freud. Nah ini juga Freud ini sebenarnya seorang psikolog atau psikoanalisis, tapi teorinya dia sangat populer tahun 20-an dan hampir mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk ada juga di antropologi yang mengambil prinsip-prinsip atau terpengaruh oleh teorinya Sigmund Freud ini. Nah, aliran pemikiran lain yang berpengaruh namanya Marxisme. Ini orang Jerman tapi cukup berpengaruh di Eropa juga ya. Materialisme historis nama teorinya, tetapi memang beberapa antropolog mengatakan antropologi itu bisa dibilang terlepas atau tidak terlalu terpengaruh banyak oleh teorinya Marx. Tetapi yang lain mengatakan bahwa aliran pemikiran itu pasti memiliki pengaruh terhadap bidang-bidang ilmu yang berkembang saat itu, termasuk konsep Marx di dalam evolusi budaya. Jadi dia sebenarnya secara pemikiran itu memiliki pengaruh. Kira-kira seperti itu ya gambaran secara garis besarnya.